Selamat datang di Nalar Diri. Pernahkah Anda mengambil pensil, melihat resleting di jaket Anda, atau membuka kaleng minuman, lalu berpikir, siapa yang pertama kali menciptakan ini? Kita sering menganggap remeh benda-benda sehari-hari yang ada di sekitar kita, padahal di baliknya tersembunyi cerita yang luar biasa dan seringkali aneh. Dari penemuan tak sengaja hingga inovasi yang didorong oleh kebutuhan mendesak, setiap objek memiliki kisahnya sendiri. Hari ini, kita akan mengungkap sejarah unik dari 10 benda yang mungkin tidak pernah Anda duga. Mari kita mulai perjalanan menembus waktu. Kita mulai dengan sesuatu yang sangat sederhana, pensil. Sebelum pensil grafit modern ditemukan, orang Romawi kuno menggunakan alat yang disebut stylus timah untuk menulis di papirus. Pada abad ke-16, deposit grafit murni yang sangat besar ditemukan di Borrowale, Inggris. Awalnya, grafit ini diiris menjadi balok dan digunakan untuk menandai domba. Masalahnya, grafit sangat rapuh. Orang-orang mulai membungkusnya dengan tali atau kulit domba. Pada akhir abad ke-18, Nicolas Jacques Conte, seorang ahli kimia Prancis, menemukan cara mencampur bubuk grafit dengan tanah liat, lalu membakarnya. Dengan mengubah rasio grafit dan tanah liat, dia bisa menciptakan pensil dengan berbagai tingkat kekerasan, dari yang lembut untuk arsir hingga yang keras untuk menulis. Penemuan ini bukan hanya sebuah inovasi, tapi juga solusi untuk embargo Inggris yang membatasi pasokan grafit ke Prancis. Benda kecil ini memiliki sejarah yang panas. Versi pertama dari korek api modern diciptakan oleh seorang ahli kimia Inggris bernama John Walker pada tahun 1826. Dia sedang mengerjakan campuran kimia untuk obat-obatan dan secara tidak sengaja menggores tongkat yang dilapisi bahan kimia di perapian. Percikan api pun muncul. Penemuan ini disebut friction light. Sayangnya, Walker tidak mematenkannya, karena ia menganggapnya sebagai penemuan kecil. Sebaliknya, Samuel Jones mematenkan versi Walker dan memasarkannya. Korek api generasi awal ini punya masalah serius, baunya tidak enak dan percikannya tidak stabil. Masalah ini baru teratasi ketika ahli kimia Swedia, Gustav Erik Pasch, pada tahun 1844, memisahkan bahan kimia yang mudah terbakar, menempatkan fosfor merah di sisi kotak dan belerang di ujung korek api. Inilah dasar dari korek api aman yang kita kenal sekarang. Siapa sangka, salah satu cara paling praktis untuk menyeduh teh ini awalnya hanyalah sebuah kesalahan pemasaran. Pada awal abad ke-20, seorang pedagang teh Amerika bernama Thomas Sullivan mulai mengirimkan sampel tehnya dalam kantong-kantong sutra kecil alih-alih kaleng. Para pelanggan yang salah paham mengira kantong-kantong ini dimaksudkan untuk dicelup langsung ke dalam air panas. Mereka menyukai kemudahan dan kenyamanan teh celup ini. Sullivan pun sadar bahwa ia telah menemukan ide brilian dan mulai memproduksi teh celup secara massal. Sayangnya, sutra terlalu mahal, jadi kantong sutra diganti dengan kain kasa, dan kemudian dengan kertas. Tupperware identik dengan wadah plastik kedap udara. Inovasi ini ditemukan oleh Harold Tupper, seorang insinyur kimia yang bekerja untuk DuPont. Setelah Perang Dunia Kedua, Tupper melihat potensi dari limbah plastik yang disebut polietilen. Ia berhasil memurnikannya menjadi bahan yang lentur, tidak berbau, dan kuat. Ide briliannya datang dari desain kaleng cat. Ia menciptakan penutup yang menekan ke dalam, menciptakan segel kedap udara yang menjaga makanan tetap segar. Awalnya, produk ini tidak laku di toko-toko karena orang tidak mengerti cara kerjanya. Barulah setelah Brownie Wise, seorang manajer penjualan, mengenalkan konsep Tupperware Party, demonstrasi penjualan langsung di rumah-rumah, Tupperware meledak di pasaran. Saat kita berbicara, gelombang suara kita adalah getaran di udara. Mikrofon adalah perangkat yang mengubah getaran ini menjadi sinyal listrik. Awalnya, mikrofon dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi komunikasi telepon. Penemu asal Jerman, Emile Berliner, adalah salah satu tokoh kunci. Ia mengembangkan mikrofon karbon yang sangat sensitif, yang kemudian dibeli oleh Alexander Graham Bell untuk meningkatkan kualitas telepon. Mikrofon karbon ini menjadi standar industri selama beberapa dekade, memungkinkan siaran radio dan perekaman suara yang lebih jelas. Jadi, tanpa upaya-upaya awal ini, tidak akan ada konser musik, podcast, atau bahkan video seperti yang Anda tonton ini. Kaca pembesar. Sebelum ada mikroskop dan teleskop, kaca pembesar adalah jendela pertama kita ke dunia yang tak terlihat. Penggunaan kaca untuk memperbesar benda sudah dikenal sejak zaman kuno. Kaisar Romawi, Nero, bahkan dilaporkan menggunakan batu permata yang dipoles untuk melihat pertandingan gladiator. Namun, kacamata baca pertama ditemukan di Italia pada abad ke-13, yang kemudian mengarah pada pengembangan lensa pembesar.
Kaca pembesar pertama adalah lensa cembung sederhana yang diletakkan di atas sebuah buku. Penemuan ini merevolusi banyak hal, mulai dari astronomi hingga kedokteran, membuka mata manusia terhadap detail yang sebelumnya tersembunyi. Bagaimana? Menarik, bukan? Benda-benda yang kita gunakan setiap hari ternyata punya kisah yang jauh lebih dalam dari yang kita bayangkan. Masih ada 4 benda lagi yang tidak kalah unik sejarahnya. Kita lanjutkan, ya. Redletting. Redletting adalah penemuan yang luar biasa, namun prosesnya sangat panjang dan penuh kegagalan. Penemunya, Whitcomb L. Judson, awalnya mencoba menciptakan alat ini untuk membantu ayahnya yang menderita sakit punggung agar bisa memasang dan melepas sepatu dengan mudah. Ia menciptakan clasp locker pada tahun 1893, tetapi desainnya sangat rumit dan sering macet. Gagal. Gideon Sundback, seorang insinyur Swedia Amerika, mengambil alih proyek ini. Ia menyederhanakan desainnya, mengganti pengait dan mata dengan gigi logam yang saling mengunci, dan menciptakan hookless fastener. Desain inilah yang menjadi dasar dari redslating modern. Namun, redletting baru benar-benar populer ketika digunakan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat pada jaket dan pakaian penerbangan. Ballpoint. Jauh sebelum ballpoint ada, pena tinta memerlukan proses yang rumit, mudah bocor, dan butuh waktu lama untuk kering. Laszlo Biro, seorang jurnalis Hungaria yang frustrasi, melihat bahwa tinta yang digunakan untuk mencetak koran kering lebih cepat dan tidak luntur. Ia pun bekerja sama dengan saudaranya, Georgi, seorang ahli kimia, untuk membuat pena yang menggunakan tinta serupa. Mereka menciptakan bola kecil di ujung pena yang berputar dan menyebarkan tinta secara merata. Pada tahun 1943, ballpoint mereka dipatenkan. Ballpoint ini sangat sukses, terutama di kalangan pilot Angkatan Udara Kerajaan Inggris, karena tidak bocor pada ketinggian tinggi seperti pena tinta. Stiker Post-it. Stiker Post-it adalah contoh sempurna dari penemuan tak sengaja yang luar biasa. Pada tahun 1968, Spencer Silver, seorang ilmuwan 3M, sedang mencoba membuat perekat yang sangat kuat. Alih-alih mendapatkan yang super kuat, ia malah menciptakan perekat yang lemah dan bisa dilepas pasang berulang kali tanpa meninggalkan residu. Temuannya dianggap gagal. Beberapa tahun kemudian, Art Everier, seorang rekan kerja Silver, mengalami masalah saat penanda bukunya jatuh saat ia menyanyikan lagu di paduan suara. Ia teringat akan perekat, gagal, milik Silver dan menyadari bahwa itu adalah solusi sempurna. Setelah melalui berbagai prototipe, akhirnya stiker kuning cerah yang ikonik pun lahir, dan revolusi kecil dalam komunikasi kantor pun dimulai. Kaleng aluminium. Benda terakhir yang kita bahas adalah kaleng aluminium yang menjadi wadah minuman favorit kita. Nicolas Appert, seorang koki Prancis, pada tahun 1809 memenangkan sayembara yang diadakan oleh Napoleon Bonaparte untuk mencari cara mengawetkan makanan bagi pasukannya. Appert berhasil mengawetkan makanan dalam botol kaca yang direbus, dan penemuannya ini menjadi dasar dari pengalengan. Namun, botol kaca terlalu berat dan mudah pecah. Inovasi selanjutnya datang dari Peter Durand, seorang Inggris, yang mematenkan kaleng timah pada tahun 1810. Barulah pada tahun 1950-an, perusahaan Chores di Amerika Serikat mulai memproduksi kaleng dari aluminium yang jauh lebih ringan dan mudah didaur ulang. Inilah cikal bakal kaleng minuman modern yang kita nikmati hari ini. Jadi, dari pensil yang dibungkus tali hingga redslating yang awalnya dirancang untuk sepatu, setiap benda ini adalah bukti dari kecerdikan, ketidaksengajaan, dan ketekunan manusia. Kisah-kisah ini mengajarkan kita bahwa inovasi seringkali datang dari masalah kecil yang kita hadapi sehari-hari, dan bahwa kegagalan bisa menjadi jalan menuju penemuan yang luar biasa. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini ya, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan tips komunikasi lainnya. Saya ingin tahu, dari 10 benda yang kita bahas tadi, sejarah mana yang paling membuat Anda terkejut? Tuliskan komentar Anda di bawah ya. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lewatkan video kami selanjutnya, ya. Jika ada ide judul yang menarik, langsung saja tulis di kolom komentar di bawah.